Inilah pentingnya kita menggunakan otak kita dalam berbicara untuk mengeluarkan argumen atau sebuah kalimat yang sesuai dengan standar logika. Tetapi itu pun jikalau kita memiliki otak atau logika yang berfungsi dengan baik. Namun jika tidak, maka contoh konkretnya akan seperti ini, yaitu mengklaim bahwa Yesus 100% adalah Muslim. Nah, pertanyaannya adalah, ingat ini hanya sebuah pertanyaan, apa dasar logika yang bisa menimbulkan klaim-klaim absurd dan bodoh seperti ini? Dan apakah semua muslim berpikir sama seperti komentar ini? Yesus adalah 100% muslim. Nah, kalau dilihat dari klaim-klaim yang beredar umum di kalangan saudara-saudara kita yang muslim atau Islam tentang nabi-nabi adalah Islam, maka kita tidak perlu menafikan dan bersikap munafik bahwa memang semua muslim rata-rata memiliki pemahaman yang sama bahwa Yesus adalah muslim. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka mengatakan nabi-nabi itu adalah Islam. Nah, itu adalah sebuah pernyataan kesimpulan yang berangkat dari pemahaman yang bodoh tentang semua nabi adalah Islam. Nah, sekarang mari kita lihat pernyataan ini. Yesus adalah 100% muslim. Sebenarnya muslim itu artinya apa? Muslim itu artinya apa? Dan ini saya kutip dari Wikipedia dan salah satu link tentang kajian semantik Al-Quran mengatakan bahwa Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, mungkin kalau sampai di situ saja kita akan menyimpulkan bahwa Yesus adalah Muslim karena dia berserah diri kepada Allah. Dia melakukan kehendak Allah. Tapi jangan senang dulu, sebab pengertian dari Muslim itu tidak hanya sampai di situ, melainkan masih ada lanjutannya, bahwa Muslim itu adalah sebutan untuk orang yang menganut agama Islam dengan Al-Quran adalah kitabnya dan tidak lupa bahwa Muhammad adalah nabinya. Nah, disinilah maka logika kita bermain. Jikalau premisnya adalah Yesus berserah diri kepada Allah, maka Yesus adalah Muslim, maka semua orang yang percaya kepada Allah tanpa memandang Allah siapa itu, Allah masing-masing dari mereka, itu adalah Muslim. Karena mereka sendiri berserah diri kepada Allah mereka masing-masing. Kita tidak berpikir atau tidak berbicara tentang Allah yang mana dulu ya. Karena Allah yang adalah Bapa dari Yesus Kristus dan yang disembah oleh orang Kristen dan yang disembah oleh orang Yahudi itu berbeda dengan Allah yang disembah oleh orang-orang Islam atau Muslim. Nah, kita hanya fokus pada kesimpulan komentar ini bahwa Yesus adalah 100% Muslim. Sayangnya seperti yang tadi saya katakan, pengertian Muslim bahwa orang yang menganut agama Islam dengan Al-Quran adalah kitabnya dan tentunya Muhammad adalah nabinya. Sayangnya, Yesus tidak menganut agama Islam. Sebab Yesus adalah orang Yahudi dan dengan otomatis menganut keyakinan agama Yahudi. Dan Yesus juga tidak percaya bahwa Muhammad adalah nabi. Dan Al-Quran adalah kitabnya Yesus. Tidak percaya, kitab yang harus dia percayai, tidak. Nah, kenapa? Kenapa demikian? Karena lebih lanjut bahwa syarat untuk menjadi seorang muslim yang sah itu adalah melakukan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat yang di dalamnya harus ada nama Muhammad sebagai nabi Islam dan tidak lupa juga bahwa menganggap Al-Quran adalah kitab sucinya. Jadi dari sini saja kita sudah melihat kebodohan dari klaim Yesus adalah 100% muslim. Atau lebih lanjut, semua nabi adalah Islam. Itu klaim terbodoh yang berdiri atas dasar logika yang mati. Hal ini sudah bukan lagi menyangkut pemahaman Muslim atau Islam secara literal atau secara harfiah. Ini menyangkut dengan praktek-prakteknya. Jadi Yesus tidak pernah melakukan praktek-praktek demikian untuk masuk pada kesimpulan terbodoh. Praktek-praktek yang saya maksudkan adalah praktek-praktek dalam Islam ya. Untuk masuk dalam kesimpulan terbodoh bahwa Yesus adalah 100% Muslim. Tidak pernah. Namun jika masih ngotot bahwa Yesus adalah Muslim, dilihat dari pengertian harfiahnya atau literalnya, maka Muslim juga harus menerima semua orang yang percaya kepada Allah mereka masing-masing adalah Muslim. Oke, seperti itu.
Atau opsi yang lain, opsi keduanya adalah jika masih ngotot bahwa Yesus adalah 100% Muslim, itu adalah sebagai bentuk kepercayaan kepada Yesus Arab yang kenyataannya masih dipertanyakan pribadinya, alias apakah pribadi ini nyata atau pribadi ini fiktif, hanya dibangun oleh pemikiran kitab yang baru datang abad ke-7 dan memberi nama Yesus ini adalah Isa. Karena kita tidak menemukan jejak historisitas dari Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Jadi, klaim-klaim semacam ini tidak hanya dibuktikan berdasarkan pada semantik bahasanya saja, melainkan harus pada ranah praktiknya. Dan itu baru bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Begitulah cara kita berpikir sebagai orang waras. Bukan sebaliknya, kita membuat suatu kesimpulan terlebih dahulu, baru kita mencari dalih-dalih atau mencari ayat-ayat untuk mendukung kesimpulan itu. Itu adalah cara berpikir orang yang tidak waras. Nah, apalagi dengan pedenya kita menyimpulkan bahwa Yesus adalah 100% Muslim seperti komentar ini, atau kesimpulan lain bahwa semua nabi karena berserah diri kepada Allah maka mereka adalah Islam, adalah Muslim. Jadi berhentilah untuk dibodohi dan gunakanlah akal sehat. Silakan berpikir.